Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali mengadakan satu kegiatan, yaitu Porscam Sinobar dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Saya Bambang Rianto, SHEH, sebagai tenaga ahli hukum dan sekaligus sebagai host dalam acara ini. Maka kami pada hari ini akan mengambil tema etika, hukum, dan bisnis. Pada edisi kali ini saya akan menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi di bidang perkoperasian, yaitu Ketua Koperasi Perumahan Ibu Nani Sulistiawati MSI. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih Bu. Kembali saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang koperasi pemasaran ya Bu, yang selama ini Ibu geluti. Nah, pada saat ini banyak sekali koperasi pemasaran yang memerlukan bimbingan atau memerlukan istilahnya masukan tentang perilaku hukum yang terjadi pada saat ini Bu. Ya. Saya akan bertanya ini Bu, sebagai Ketua Koperasi Pemasaran Perumahan, bagaimana dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua sehingga koperasi ini bisa berjalan seperti saat ini Bu? Baiklah, terima kasih Pak Bambang selaku host pada acara Sinobar pagi hari ini. Memang koperasi pemasaran terbilang sangat baru. Dengan akta pendirian didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun kemarin 2022, tetapi kami sudah dapat menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dalam menyuplai kebutuhan, dan tentunya di saat ini kami berusaha untuk mengembangkan usaha kami dengan lebih baik dan maksimal. Ya. Artinya dalam waktu singkat seperti ini bisa menjalin kerjasama dengan beberapa pihak ya Bu ya, sehingga lumayan seperti itu. Nah ini sangatlah luar biasa karena 1 tahun itu sudah menunjukkan satu hal yang sangat positif itu ya Bu ya. Kemudian apakah selama ini ada permasalahan yang dialami Bu, terutama dengan permasalahan hukum Bu? Permasalahan ada 2 kategori Pak, permasalahan internal, tentunya juga permasalahan eksternal. Ya. Saya rasa permasalahan itu lumrah di mana-mana, setiap organisasi selalu ada permasalahan. Ya. Jika suatu usaha atau masalah baik internal maupun eksternal itu, kalau kita bisa atasi, kita cari solusinya, saya rasa permasalahan itu akan menjadi sesuatu pembelajaran di mana kita semakin dewasa dalam menjalankan perkoperasian. Yeah. Saya rasa dari permasalahan itu banyak media yang kita manfaatkan, seperti contoh konsultan yang dibilang gratis, di mana konsultan itu bisa saya maksimalkan di dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada. Saya rasa bukan masalah deh Pak, kalau masalah itu berat, saya rasa problem ya Pak ya. Problem yang ada di perkoperasian kita, baik internal maupun eksternal. Jadi saya selalu berkonsultasi dengan Dinas Koperasi sebagai konsultan hukumnya. Ya. Jadi selama ini Ibu selalu menggunakan layanan konsultasi hukum gratis dari Dinas Koperasi. Betul, ya Bu ya. Iya, jadi memang Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur ini memberikan layanan konsultasi hukum gratis ya Bu ya. Ini juga dari instruksi dari Bu Kadis, Bu Andromeda, memang harus dimaksimalkan secara benar-benar masyarakat atau pelaku UKM atau pelaksana atau pengelola koperasi ini bisa memanfaatkan ini, sehingga apa yang dilakukan dalam etika hukum dan bisnis ini, dia bisa berbisnis, dia bisa memahami hukum. Nah ini yang terjadi. Mungkin Ibu Sulis
ketua koperasi perumahan ini bisa memanfaatkan ini sehingga bisa berkembang. Baik, baik. Nah, itu misalnya contohnya apa saja Bu yang didiskusikan dengan konsultan hukumnya itu Bu? Problem itu belum muncul ya, Belum yang muncul terkait ya. dengan hukum. Namun untuk mengantisipasi itu saya selalu berkoordinasi kalau ingin melangkah kepada pihak ketiga misalnya Yeah. dan kerjasama dan sebagainya, saya selalu konsultasi karena dimana kerjasama itu akan menimbulkan Bahan prestasi atau permasalahan-permasalahan gitu ya Bu ya. prestasi yang akan berdampak terhadap perkembangan kita selanjutnya. Ya, itu kan artinya dari Ibu selama ini sebelum melakukan layanan konsultasi hukum dengan dinas koperasi masih belum paham ya Bu ya. Ya, Tapi setelah ada konsultasi itu, jadi setiap kegiatan ya, atau apa atau transaksi atau apa sekarang bisa menggunakan Betul, perjanjian-perjanjian itu ya Bu betul. untuk sebagai payung hukum Ya. ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, semua pelaku UKM, semua pengelola koperasi, baik itu koperasi pemasaran, koperasi kopkar, koperasi semuanya itu harus menggunakan manfaat dan memanfaatkan layanan konsultasi hukum dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Karena ini sangat penting, seperti Ibu Ketua tadi katakan, sebelumnya beliau tidak memahami atau segala menjalan ini begitu ada keraguan atau apa namanya ada permasalahan yang beliau belum mengerti, beliau langsung berkonsultasi dengan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Kebetulan secara nggak langsung saya sendiri sebagai tenaga ahli hukum yang menerima beliaunya, sehingga seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis bahwa harus dimaksimalkan hukum, betul. pemahaman hukum, sehingga etika hukum dan bisnis itu bisa berjalan. Karena orang berbisnis tanpa memahami hukum itu pasti nggak tahu apa itu tadi terlanggar aturan-aturan bisnis lah. Dengan adanya permasalahan-permasalahan itu hukum itu pengelola koperasi akhirnya memahami semua ini. Jadi kepada semua dinas koperasi kabupaten dan kota di Jawa Timur, saya menghimbau untuk semua anggota atau koperasi yang ada di wilayahnya bisa menggunakan layanan konsultasi hukum dari provinsi secara gratis, atau menghubungi WA bersama kami. Nah, di sini nanti ada nomor HP saya, di sini ada flyer saya, nanti bisa dihubungi secara langsung. Ini bertujuan adalah memberikan layanan hukum, pemahaman hukum, sehingga para pelaku UKM, para pengelola koperasi itu bisa memahami tentang bisnis dalam mengelola usahanya. Tentu ini sangat bermanfaat, karena kalau kita menjalankan sesuatu atau berbisnis tanpa memahami hukum ya Bu, kalau terjadi wan prestasi atau permasalahan yang seharusnya di di koperasi itu dengan cara kekeluargaan atau diselesaikan cara kekeluargaan bersama, tapi kalau sudah terpengaruh oleh permasalahan-permasalahan hukum ini bisa mengalir ke ranah hijau atau pihak kepolisian atau pihak-pihak yang terkait, sehingga apa? Misalkan kita jadi kedua belah pihak antara pengurus pengelola koperasi sama anggota, misalnya jual beli atau apa atau simpan pinjam atau pinjam itu, nah, di situ kan ada semacam regulasi. Lah regulasinya itu antara kedua belah pihak, antara koperasi sama anggotanya. Begitu ada permasalahan sampai tidak bisa dikendalikan dengan cara famili atau kekeluargaan, akhirnya berlanjut ke pengadilan atau ke kepolisian. Nah, di sini juga kita juga dari dinas koperasi juga kebingungan apa yang dilakukan, karena perjanjian kedua belah ini antara anggota sama koperasi. Lah polisi mau, pihak kepolisian atau penyidik mau minta keterangan pada kita dinas. Apa yang bisa kita terangkan? Wah, kita tidak tahu di dalamnya itu bagaimana. Kita sebagai saksi, apa yang disaksikan? Karena kita tidak menyaksikan perjanjian kedua belah pihak. Nah, ini nanti dinas koperasi, terutama kabupaten kota juga harus bisa memahami bahwa permasalahan hukum itu harus diselesaikan secara hukum. Tapi kalau bisa dalam setiap
kerjasama atau apa itu harus ada semacam perjanjian ini, sehingga nanti permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Itu saudara-saudara, jangan lupa untuk menggunakan kesempatan layanan konsultasi hukum dari Dinas Koperasi dan UKM gratis. Oke Bu, kembali lagi kita membicarakan tentang koperasi Puman ini ya Bu ya. Apakah ada Bu sistem yang digunakan oleh Ibu dalam mengelola koperasi, misalnya promosi ini, promosi itu atau apa, sehingga semuanya ini bisa tercover gitu Bu? Sementara ini promosi kami masih belum maksimal juga, karena memang terbilang baru koperasi ini, tapi ada media-media yang memang sudah difasilitasi juga dari Dinas Koperasi terkait dengan promosi-promosi yang tentunya secara tidak langsung apa yang saat ini saya lakukan di pagi hari ini, itu juga bisa mempromosikan. Nanti kalau misalnya ada pertemuan kembali kita dengan penjenengan, kita bisa membawa produk dan kita bisa mengedukasi produk knowledge yang kita bawa, itu juga bagian daripada promosi. Oh, jadi nanti ada kegiatan, ada promosi. Jadi yang dipasarkan itu memang produk-produk dari anggota koperasi itu ya Bu ya. Tidak hanya dari anggota Pak. Pesanan gitu ya Bu ya. Sepanjang ada apa itu pelaku usaha yang punya produksi dan pelaku usaha ini tidak bisa memasarkan atau menjual produknya, kita bisa membantu. Oh, itu yang dikatakan Ibu kemarin bahwa kita Koperasi Puman itu menjalin kerjasama dengan beberapa UKM itu ya Bu, itu sudah menggunakan perjanjian ya Bu ya. Jadi produknya apa, harganya berapa itu ya Bu ya. Konsultasi dengan Pak Bambang itu semakin paham dan semakin tahu, Jadi tidak bisa dilepas begitu saja, kita harus ada hitam di atas putih supaya kedepannya lebih baik kita bisa tertib administrasi dalam menjalankan perkoperasian. Iya, artinya dalam setiap apa yang dilakukan, baik itu penjualan atau kerjasama atau apa, selalu tertulis di mana ada perjanjian-perjanjian seperti itu ya Bu ya. Jadi itu yang bisa membuat ini. Terus ini Bu, saya juga ini dalam waktu singkat ini kok bisa istilahnya memenuhi kebutuhan ini, berarti di dalam internalnya itu sangat solid ya Bu ya. Benar Pak, sebelum kita melangkah keluar, memang harapan, tidak hanya harapan saya, mungkin harapan kita semua yang punya organisasi, tentunya internal itu harus kuat dulu. Ketika internal kuat, ada hempasan dari luar, dari sisi mana saja kita bisa melaksanakannya. Luar biasa ya Bu ya, terima kasih. Itu di saudara-saudara dalam melaksanakan sistem itu ketua itu harus mengayomi semua, artinya memberikan wawasan. Nah kebetulan ketua dari Puman ini selalu diskusi dengan Dinas Koperasi, sehingga apa yang dilakukan ini benar-benar berjalan sesuai dengan koridor. Jadi artinya ini loh yang bisa dijalankan. Memang awalnya belum mengetahui, setelah kita konsultasi, kita bertemu, kita bisa melaksanakan ini. Luar biasa itu ya. Bu, yang kemarin katanya sempat mengelola, membina ini dengan membuatkan halal atau apa gitu Bu, sehingga anggotanya atau rekan kerjanya ini bisa nyaman gitu loh Bu. Katanya ada satu perusahaan yang kebetulan ini kemudian dibantu sehingga bisa ada izin-izinnya, itu bagaimana Bu itu? Oh iya, kebetulan kami sudah melangkah, jadi produk-produk yang setelah kami kurasi itu bisa masuk ke dalam supermarket modern ya Bu ya. Dimana di dalam supermarket modern itu ternyata ada beberapa suppliernya itu yang belum punya izin gitu. Ya, kebetulan di
anggota kami itu ada salah satu penyelia yang bisa memfasilitasi, membantu memproses luar biasa izinnya ya. itu, baik halal maupun BER. Oke Ibu, saya tadi sudah mendengarkan sangat luar biasa ya Bu ya, bisa berkoordinasi dalam waktu singkat ini sudah bisa menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, dan juga dari pengurusnya ini rasanya saling mendukung ya Bu ya. Nah, ini bagaimana Ibu bisa memanage semua pengurus sehingga satu sama lain saling mendukung, sehingga koperasi pemasaran Puman ini lebih dikenal, terutama bisa masuk ke supermarket modern atau apa, ini juga ini sangat luar biasa. Boleh diceritakan Bu bagaimana kekompakan ini Bu? Iya, salah satu dari pengurus kami memang kita bekerjanya dari hati Pak. Jadi nggak sering-sering ketemu, tapi kita tunjukkan bahwa kita itu ada waktu singkat itu kita buat itu mencari peluang. Tidak hanya di Bonet, mungkin kita akan melangkah ke beberapa supermarket yang lain. Ya, yang kemarin saya juga mendengar Bu dari salah satu anggota atau rekan yang Ibu bantu, yang mana beliaunya tidak punya izin, sehingga bagaimana bisa masuk ke ini kan luar biasa Bu. Jadi artinya sinergi, mutualisme, simbolis itu dengan anggota ini, dari yang nggak punya izin sampai izin, itu bagaimana bisa terjadi di situ, bisa luar biasa sampai diuruskan izin-izinnya itu. Mohon Bu diceritakan Bu. Iya, karena saat kita masuk produk kita yang sudah dikurasi dengan tim kita itu ke Bonet, ternyata kita berdiskusi, ada beberapa supplier yang dari Bonet itu yang masih belum punya izin legalitas gitu ya Bu ya. Makanya dengan kerjasama ini tidak hanya berhenti kita store barang saja, kita bisa memfasilitasi supplier-supplier ini punya izin-izin itu. Iya, luar biasa. Jadi saya salut juga ya, jadi bisa mengangkat yang selama ini tidak bisa ngurus izinnya karena apa-apa, sehingga dengan digandeng atau dijadikan partner dari koperasi pemasaran Puman ini, beliaunya sudah punya izin, sudah berarti ada pembinaan secara tersendiri ya Bu ya. Jadi lumayan sekarang sudah banyak yang punya izin ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya anggota yang itu yang kerjasama itu sudah punya izin semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Sudah ya Bu ya. Itu jadi luar biasa ini Bu. Nah ini saudara-saudara sekalian, jadi pelaku pengelola koperasi, nah ini dalam menjalankan bisnis, dalam memanage semua anggota dan juga pemasarannya ini harus diperlukan kekompakan yang luar biasa, sehingga satu dengan yang lainnya saling mendukung dalam kepengurusannya. Yang perlu digarisbawahi lagi, kita ikut memiliki bahwa koperasi itu tidak hanya slogan, tapi kita ikut memiliki bersama, luar biasa. Itu saudara-saudara, jadi rasa memiliki koperasi itu sangat penting, karena dengan memiliki koperasi maka dia bisa membenahi bila ada kekurangan. Nah, yang dilakukan oleh koperasi Puman ini adalah membantu kerjasama pihak lain, bila tidak punya izin-izin dia cukup membantu, jadi saling mendukung, saling mengisi kekurangan yang ada, sehingga apa yang kita butuhkan bisa memenuhi ketentuan yang ada. Termasuk sekarang sudah ada pemahaman hukum, sekarang sudah ada izin-izinnya, dan pemerintah sudah memberikan kemudahan-kemudahan ini, sehingga apa yang ingin dilakukan bisa terjadi. Bu, satu kali lagi ya Bu yang di sesi terakhir ini, apa sih Bu saran Ibu kepada semua pengelola koperasi pemasaran, tidak hanya pemasaran saja, kan koperasi, agar usahanya ini bisa berkembang, diskusinya bagaimana, nanti diskusinya dengan siapa atau bagaimana, mengelolanya bagaimana, mungkin Ibu bisa memberikan contoh pada beliau-beliau. Baik,
saran saya, dimanapun dalam organisasi itu pasti ada debat-debat, ada pro kontra itu pasti. Tapi sepanjang kita ikut memiliki di dalam organisasi yang kendaraannya itu milik kita bersama, tentunya kalau ada masalah sekecil apapun, kalau bisa kita komunikasikan, kita koordinasikan, bahkan layanan-layanan atau akses-akses yang bisa kita dapat itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dengan begitu permasalahan akan segera terselesaikan. Termasuk pelayanan dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas semuanya ini. Sama-sama. Semoga bisa berkenan. Saudara-saudara sekalian, pelaku UKM dan pengelola koperasi yang berbahagia. Kami dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dan saya sebagai tenaga ahli hukum menghimbau atau menyarankan kepada saudara-saudara, bila ada permasalahan hukum atau belum mengerti atau setidaknya ragu dalam melangkah di sebuah bisnis, bisa langsung koordinasi dengan kami. Nah, nanti di sini ada flyernya sehingga bisa berkenan di sini. Kami melayani 24 jam. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis, Bu Andromeda, bahwa pelayanan hukum harus dimaksimalkan sehingga pelaku UKM, pengelola koperasi memahami tentang hukum, tidak hanya mengenal aturan-aturan hukum di koperasinya, tapi bagaimana permasalahan yang nanti terjadi bila koperasi tersebut atau anggota tersebut mengalami prestasi. Terima kasih, semoga acara ini bermanfaat dan barokah buat kita. Saya Bambang Rianto, SHMH selaku tenaga ahli hukum dan sebagai host di Sinobar Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas semua perhatian dan pemirsa sekalian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita, senantiasa meridhoi semua apa yang kita lakukan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.